Salam Efrata Devotion. Saya punya papa seorang pendeta. Beliau sudah di rumah Bapa di sorga. Tepat sebelum dia meninggal, saya sempat bertemu dengan dia di rumah sakit pada malam hari. Saya hampiri dia dan dia memeluk saya dengan sukacita. Kami berdoa bersama. Pada pagi hari, sekitar pukul 4 pagi, papa kena serangan jantung yang hebat. Setelah kena serangan, dia lemas dan mulai tidak sadar. Saya coba urus bagaimana supaya pihak dokter menanganinya. Tapi mama bilang, kamu tenang dulu, kamu doakan dulu papamu begitu. Setelah saya berdoa, menyerahkan sepenuhnya papa dalam penanganan Tuhan. Setelah amin selesai berdoa, saya menyaksikan papa saya menghembuskan napas yang terakhir. Saya teringat papa saya menyerahkan saya kepada Tuhan sewaktu kecil karena saya sakit hebat supaya sembuh dan dipakai Tuhan. Di momen papa sakit kritis itu, saya yang menyerahkan papa kepada Tuhan dan mengakhiri pelayanan dan hidupnya kembali kepada Bapa di sorga. Ketika dibacakan riwayat pelayanannya, diberitahukan papa dilantik menjadi guru Injil tanggal 7. Ditabiskan menjadi pendeta tanggal 7. Dan pulang ke rumah Bapa di sorga tanggal 7, bulan 7. Kalau angka 7 disebutkan angka sempurna, bagi saya hidup papa sempurna dipercaya dan dipelihara oleh Tuhan. Saya masih ingat papa saya walau beliau sudah pulang ke rumah Bapa tahun 2011. Dari sekarang saya sampaikan devotion ini berarti lebih kurang sudah 11 tahun yang lalu. Dia seorang ayah yang lembut, baik, tegas pada pendirian dan sangat mengasihi saya. Bagaimana dengan saudara yang mengikuti devotion ini? Apakah kamu punya papa yang bagaimana? Papa yang tinggi ketegasan saja tapi tidak ada lembutnya, yang kasar, keras, hanya menghukum tapi tidak memuji atau memberi apresiasi ketika kamu berprestasi. Atau papa yang tinggi lembutnya tetapi tidak tinggi ketegasannya. Papa yang memanjain tapi tidak menegur ketika kita salah. Atau papa yang tidak tegas dan tidak lembut alias tidak peduli dengan diri kamu sama sekali. Tentu kerinduan kita adalah memiliki papa yang tinggi kelembutan dan tinggi ketegasan. Figur bapa yang mengasihi kita, yang peduli dan menasihati ketika kita gagal dan juga mengasihi dan mengapresiasi ketika kita berlaku baik dan benar. Setiap orang butuh papa. Tetapi seberapa banyak generasi tidak merasakan hadirnya papa yang benar. Untuk itulah Kristus hadir ke dunia. Allah tahu betul apa yang generasi butuhkan, yaitu bapa. Murid Yesus bernama Filipus pernah meminta kepada Yesus begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tetapi Yesus meresponinya begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Hanya dalam kekristenanlah hubungan umat dengan Allah itu dinyatakan dalam relasi antara Bapa dengan Anak. Yohanes 1 ayat 11 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dahsyat kan ya? Percaya Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini kerinduan Allah. Generasi yang dikasihi oleh Bapa. Kalau ada saat ini yang merasakan luka, benci, pahit hati, Bapa mengerti apa yang kita rasakan. Apa kita terluka karena papa jasmani kita yang lemah karena dosa? Yesus hadir menunjukkan Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal itu pada kita. Saya punya papa yang baik, tapi saya punya Bapa yang lebih sempurna dan baik, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan sedih, jangan merasa hampa. Ada Bapa yang dapat mendekapmu, memelukmu dan mengatakan kepadamu, aku mengasihimu. Lepaskan pengampunan untuk mereka yang melukaimu. Ampuni mereka yang menyakitimu. Karena kasih Bapa sudah cukup bagi kita. Ini kerinduan Tuhan bagi kita. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya dan sebaliknya. Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau kita mengetahui pekerjaan Yesus yang begitu mengasihi kita, sampai menderita, dihina dan mati di kayu salib, kita juga mengetahui dan mengenal pekerjaan dan kasih Bapa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang mendengarkan devotion ini, yang merasakan hampa, merasakan luka, merasakan kekecewaan, merasa tidak lagi semangat untuk hidup, hari ini kabar baik Tuhan nyatakan
bahwa Tuhan hadir bagi kami sebagai Bapa untuk kami, Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mau hidup sebagai anak-anak Allah. Kami mau hidup di dalam kasih Bapa yang memberikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.